Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astagfirullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, baik di Kampung Aspak atau Kampung Gunung Watik Wetan ya, dan teman-teman siapapun yang suara ini dapat terjangkau ya. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Al-Ahzab. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan nikmat yang banyak ya, yang diberikan ketika Allah ya, ketika kaum muslimin mengikuti syariat Allah dan Rasulnya ya, akan mendapatkan jannatul na'im, jannatul surga ya, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dan Allah berikan ajran karimah ya. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwa Nabi menjadi saksi ya, dan menjadi pemberi kabar gembira serta pemberi peringatan ya. Kemudian Nabi juga menyeru hanya kepada Allah saja ya, dan memberikan cahaya yang terang benderang. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-47 surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ayat ke-48-nya. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin, sesungguhnya mereka mendapatkan karunia dari Allah yang besar.
Basyira wa nadhira itu disampaikan lagi di ayat ini ya, bahwa orang-orang mukmin ini akan mendapatkan karunia dari Allah ya, yang besar, yang banyak. Jadi kalau sebelumnya disebutkan Nabi adalah syahid ataupun pemberi saksi, yang kedua adalah pemberi kabar gembira, dan yang ketiga adalah pemberi peringatan. Di ayat ini disebutin bahwa gembirakanlah orang-orang mukmin ini ya, dengan karunia yang Allah berikan, karunia Allah yang begitu besar sekali. Dan karunia Allah itu bisa ditunaikan di dunia ya. Bukan cuma di akhirat, tapi di dunia pun ditunaikan ya. Orang-orang tuh yang mengikuti cara-caranya Allah itu cenderung kehidupannya lebih tenang ya. Kenapa? Karena dalam pikirannya itu sudah yakin bahwa Allah menjamin rizkinya, bahwa Allah mengawasinya, bahwa Allah tidak mau kalau hambanya itu berbuat curang. Ketika menakar, dia harus ditakar dengan takaran yang baik, tidak boleh ditambah-tambah ya, atau dikurangi ya, terutama dikurangi ya kalau lagi berdagang ya. Dan banyak aturan-aturan lain yang Allah berikan kepada kita karena memang begitu tahu namanya pencipta ya. Ya, sampai kemarin aturan-aturan yang nyeleneh dibersihkan ya. Masa anak dianggap sama dengan anak angkat, dibersihkan. Yang berhak mewariskan dan sebagainya ya anak kandung ya. Tidak bisa diwarisi oleh anak angkat. Jadi orang-orang yang mengikuti syariat Allah ini diberikan apa karunia, fadlan ya. Keluar Allahumma inna as'aluka min fadlika, keluar dari masjid itu ada apa? Ada doanya begitu, ya Allah aku minta kepada Engkau karunia. Karunia itu apa sih karunia itu? Karunia itu bentuknya kesenangan hidup ya, yang benar, tapi ya diberi harta, dia hartanya benar sehingga bermanfaat, diberi fisiknya juga dipakai dengan perbuatan yang baik, ziyadatul khair, berkah kehidupannya bertambah kebaikan. Itu karunia dari Allah. Di dunia saja sudah diberikan ya, kalau bahasa kita apa, bonus ataupun uang mukanya lah gitu, udah diberikan di dunia ya, pastilah diberikan, gimana nggak diberikan. Orang mukmin itu nggak mau korupsi, orang mukmin itu nggak mau ngambil hak orang lain, orang mukmin itu nggak mau menyakiti tetangganya dengan perbuatan dan lisannya, orang mukmin itu tidak mau menghinakan tamunya sehingga yang datang jadi malas. Nggak ada. Orang mukmin tidak mau menumpahkan darah ya orang yang tidak ada haknya ya, tidak ada hak untuk menumpahkan darah ya, jadi nyaman kehidupannya gitu. Coba orang yang tidak mukmin, yang tidak beriman kepada Allah, lisannya penuh kata-kata yang bohong ya, kalaupun bekerja ataupun berbisnis dia menipu ya. Kalau dia berhubungan dengan tetangga, tamu dan sebagainya, dia tidak mau melayani ataupun menghadapi dengan cara baik, ya pasti nggak enak lah kehidupannya ya. Beda dengan orang mukmin. Jadi wajar kalau diberikan keberkahan, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ayat selanjutnya, wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' adzahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan janganlah engkau mengikuti, menuruti orang kafir dan orang munafik, dan jangan hiraukan gangguan mereka,
dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai penolong. Jadi ya udahlah, urusan orang kafir, orang yang ingkar, orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah, itu urusan Allah, biarkan aja. Dan kita tidak boleh mengikutinya, ya. Mengikuti apa yang mereka mau, ya. Kadang-kadang aturan orang-orang yang ingkar itu ngaco, ya, luar biasa. Haji buka baju gitu telanjang, memotong kurban dipeperin, darahnya di patung-patungnya, ya. Aneh-aneh gitu. Bahkan ya, salah satu perkawinan yang berbeda ini di zaman Quraisy jahiliyah waktu itu, ya sebenarnya zaman jahiliyah itu di mana aja ada, ya. Ibu tiri itu bisa jadi istri dia kalau sudah meninggal bapaknya, bisa diwariskan ya mbak ibu tiri. Nggak masuk akal, campur-campuran tuh rahim seorang wanita, ya, bapaknya juga, ya anaknya juga, bahkan bisa dijual ibunya, jadi kepemilikan gitu. Memang ngaco, ya. Jadi ya itulah, kalau berdasarkan manusia tuh begitu, ya, berdasarkan aturan manusia. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, jangan juga mengikuti orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik itu salah satu diantaranya itu punya hubungan baik dengan orang-orang kafir, ya, punya hubungan, kalau kita nyebutnya wala, ya, loyalitas itu apa, ya, kesetiaan kepada orang-orang kafir, ya. Makanya Abdullah bin Ubay, ya, pemimpin munafik di Madinah waktu itu, salah satu suku Quraisy itu sampai dimintain supaya tidak dibunuh, ya. Ya, bahkan dipegang baju kantong Nabi itu, ya, supaya jangan dibunuh. Jadi orang-orang munafik itu begitu, masih punya hubungan, masih punya keterkaitan, bahkan loyalitas ataupun kesetiaan pada orang-orang kafir. Wada'adahum, dan jangan hiraukan, ya, gangguan mereka jangan hiraukan, sudah cukup, Allah nanti ngurus, itu aja, ya. Jangan terlalu memikirkan masalah hidayah, itu Allah yang berikan. Nabi aja nggak bisa memberi hidayah kepada pamannya, ya. Nabi Lut tidak bisa juga memberikan jalan kepada istrinya, ya, sampai dia termasuk istri orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya, Nabi Nuh juga kepada anaknya, ya. Jadi hidayah itu dari Allah. Kita hanya menyampaikan saja, ud'u ila rabbik, ya, hanya menyampaikan saja kepada Tuhan kita, kepada Allah. Jadi memberi kebaikan, menyampaikan kebaikan itu urusan Allah. Masalah dia terima atau enggak urusan dia, ya. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai penolong. Jamaah Kampung Takwa Astagfirullah, Kang Gopur, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, ya. Sedang pemulihan nampaknya. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Wahai orang-orang beriman, ini ada hubungan dengan pernikahan. Jika engkau menikah dengan kaum mukminat, ya, lalu menceraikan dia, ya, sebelum ada percampuran suami istri, ya,
maka tidak ada bagi dia iddah yang disempurnakan, ya. Dan berikanlah kepadanya harta mut'ah, ya, atau pemberian, ya, dan lepaskanlah mereka dengan lepasan yang baik, ya. Di surat Al-Baqarah disebutkan juga tentang iddah, ya. Kalau iddah sudah ada maharnya 267, itu jangan semua mahar, setengahnya, ya. Nah kalau ini, ya, kalau sudah ada maharnya, kalau ini adalah hubungannya dengan iddah, masa menunggu, ya. Ketika dia pisah, dia cerai, itu ada masa menunggu kurang lebih 3 bulan, ya, supaya ketahuan dia ada benih dari laki-laki sebelumnya gak, gitu, ya, iddah itu. Nah kalau di sini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qablu an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin. Bentar ya, saya.
Ya, kembali lagi bahwa pada bagian ini itu diceritakan tentang hukum umum kaum muslimin berhubungan dengan kaum mukminat. Setelah itu nanti ada hukum-hukum khusus ya, khusus bagi pengaturan keluarga Nabi ya, dan diakhiri juga dengan hukum-hukum umum nanti mengenai kewajiban bagi kaum mukminat untuk menutup auratnya ya ketika dia keluar ya. Kembali lagi ya di ayat yang ke-39, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menikah dengan kaum mukminat lalu menceraikan ya, talaqtumuhunna sebelum mencampurinya ya, tamasuhunna wa ma lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha ya. Tidak ada iddah baginya. Di surat Al-Baqarah disebutkan, ya juga disebutkan perihal mahar yang dibayar setengah ya, ayat 267 di Al-Baqarah itu disebutkan mahar yang dibayar setengah. Kalau sudah disebutkan maharnya itu dibayarnya setengah ya, di surat Al-Baqarah. Kalau di surat ini diceritakan tentang tidak ada masa menunggu ya. Jadi Masya Allah ya, jadi Allah itu sampai begitu detil, jangan sampai ada pencampuran nasab ya kepada orang yang dipisah, yang dicerai tanpa mencampurinya ya. Mungkin nggak ada kejadian seperti itu, mungkin saja ya. Mungkinlah lelakinya atau suaminya melihat hal yang berbeda dengan istrinya sehingga tidak ada lagi niat untuk menikahinya. Ini dipisah, belum sempat disentuh ibaratnya ya. Belum terjadi percampuran suami istri di situ ya. Berarti kan bersih kandungannya. Kalau bersih kandungannya, dia mestinya tidak ada masa menunggu apa lagi gitu ya, tidak ada iddah ya, bagi dia ya. Jadi Masya Allah ya, jadi betul Islam itu menghargai keturunan ya, salah satunya itu menghargai keturunan. Makanya jangan sembarangan menaruh benih di mana-mana ya, menaruh benih kepada orang yang sudah jelas, menaruh benih kepada istri ya. Makanya kata Nabi, kalau menaruh benih kepada istri adalah berpahala ya. Ini bapak mungkin sudah tahu ya maksudnya menaruh benih. Kalau anak muda atau anak-anak mikirnya menaruh benih tanaman, Parban sering ke kebun ya, bukan benih manusia ya. Ya, menaruh benih itu hanya pada orang-orang yang sudah jelas ya. Artinya sudah jelas itu jadi istrinya ya, itu berpahala kata Nabi. Teman Nabi nanya, emang kalau naruh benih di istri kita itu ada pahala? Lah, kalau kamu menaruh benih ke orang lainnya dosa gitu. Ya betul, makanya saya sempat sampaikan sama teman-teman ya, menikah itu jumlahnya dan mutunya gitu maksud saya. Jumlahnya juga pertemuannya harus ada ya, dan mutunya juga harus ada juga. Ya. Karena bertemu saja pasangan suami istri ini itu pahala. Ya. Ada kebaikan di situ, ada kenyamanan di situ. Ya. Walaupun bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya alasan menikah hanya karena itu, bukan. Menikah karena Allah suruh, karena ibadah, melanjutkan keturunan yang soleh dan soleha,
menunaikan setengah din, setengah agama kita, menenteramkan hati, ya, menenteramkan gejolak, menundukkan pandangan. Banyak sih maksud menikah ini. Bukan cuma yang penting hubungan biologis saja selesai, bukan. Ya, ini kembali lagi ke ayat ini, ya. Jemaah kamu tapa astagfirullah dan teman-teman yang lain yang mendengarkan atau melihat. Nah, jadi nggak ada iddah yang disempurnakan, ya udah berarti nggak ada iddah. Bersih orang nggak disentuh. Ya. Famati'uhunna, ya. Maka berikanlah pemberian pada dia, bukan mahar, tapi pemberian apa yang nyebutnya uang duka cita lah kira-kira, karena berpisah, ya. Ya. Uang apa yang nyebutnya, rizki, ya mungkin ucapan terima kasih lah sudah pernah bertemu dan sebagainya. Ya, itu sesuai dengan kemampuan, jadi nggak dipaksa-paksa. Kalau memang dia tidak menyentuh wanita itu, tidak ada hubungan suami istri di situ, ya. Berikanlah mut'ah ataupun pemberian mengurangi kesedihan lah, ya. Karena memang namanya berpisah itu pasti sedih, nggak ada yang nggak sedih, ya. Nah, itu adalah jalan terakhir bagi kaum mukminin ketika dia sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keluarganya, pasti sedih. Ya, diberikanlah sesuai dengan kemampuan. Ya, makanya betul ya, namanya lembaga pernikahan di dalam kaum mukminin itu lembaga suci, lembaga yang diawali dengan syahadat, terima nikahnya dan sebagainya, dibacakan syahadat. Jadi nikah pun ibadah, cara-cara untuk menuju nikah pun ibadah. Ketika pernikahan, perayaannya pun adalah ibadah mestinya, gitu. Bukan ada kemaksiatan di situ, ya. Yang kadang-kadang begitu ya, di dalam ada adat-adat yang menurut saya juga nggak benar, ya. Kita perlu kurangi itu, kalau perlu kita hilangkan, ya. Adat-adatnya kayak apa aja Pak? Kebayang sama kita ya, yang tidak dilakukan Rasulullah. Kalaupun tidak dilakukan tapi itu baik, ya ada unsur syariatnya yang bisa kita ambil di situ, masih memungkinkan. Ini masalahnya nggak ada. Wasarrihuhunna sarahan jamila, maka lepaskanlah dia dengan lepasan yang baik. Ketika dia berpisah pun berpisahlah dengan baik-baik, nggak usah saling ribut, nggak usah saling kesel-kesel, terus dua keluarganya jadi benci-membenci gitu kan, dendam berkepanjangan antar dua keluarga, ya. Ya. Ini mohon maaf ya, ini bukan menyindir siapapun. Ya, ada teman-teman yang mungkin sedang bergejolak keluarganya, bukan. Ini kebetulan aja nyampe di ayat ini nih, pas banget ya nyampe di ayat ini. Ya mudah-mudahan walaupun itu menyakitkan bagi kita ya, ketika berpisah dan sebagainya, tapi itu mungkin cara yang Allah pilih juga buat kita setelah kita istiqoroh dan sebagainya. Mudah-mudahan diberikan ganti yang lebih baik, ya. Ya. Seperti seorang Ummul Mukminin, salah satu Ummul Mukminin yang kehilangan suaminya, kemudian berdoa, ya, berdoa kepada Allah supaya ya Allah ganti yang lebih baik. Tapi dia bingung, yang lebih baik dari suami saya siapa? Ya, emang ada begitu cintanya itu. Ya, salah satu sahabat Nabi ini kepada suaminya meninggal waktu itu syahid. Begitu cintanya, siapa bingung siapa yang lebih baik, tapi dia tetap berdoa. Akhirnya Rasulullah yang meminang dia, ya pasti lebih baik. Jadi mudah-mudahan kita juga belajar sedikit-sedikit ya tentang aturan-aturan Islam dalam pernikahan, ya, dalam perceraian. Karena dalam perceraian juga tetap diatur dengan baik, ya. Bukan cara yang haram, ya. Perceraian itu bukan cara yang haram, walaupun
dia ya cara terakhir lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.